Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sarjana Boi. Kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan dari Cek Dia Channel yang bagaimana cara mengatasi trauma dari kegagalan. Nah, nampaknya seru kan kita bahas di sini. Oke, selengkapnya. Saya rasa tidak ada yang benar-benar efektif untuk melupakan atau move on dari kegagalan. Lagi pula, setiap orang juga perlu menemukan cara dan jalan mereka sendiri untuk bangkit dan memulai lembaran baru dan melepas dari bayangan trauma. Yaitu sangat kecil sekali kemungkinannya mereka bisa move on dari kegagalan itu. Namun, bagi sebagian individu, pengalaman yang sangat buruk bisa berdampak pada traumatis yang berkepanjangan atau yang dikenal dengan istilah post-traumatic stress disorder atau disingkat PTSD. PTSD adalah gangguan kecemasan yang muncul setelah mengalami atau menyaksikan kejadian traumatik seperti menyaksikan, mengalami kematian orang terdekat, bencana alam, atau kekerasan seksual atau kekerasan fisik seperti bullying itu. Nah, mereka sulit untuk melupakan itu ya. Trauma yang sangat mendalam, trauma masa lalu yang sangat menghantui mereka. Hingga saat itu sulit untuk berkembang, sulit untuk maju lagi karena mengingat masa lalu yang keras atau mengingat masa lalu yang sangat tidak pantas untuk diceritakan. Bagaimanapun, pengobatan paling efektif untuk mengatasi traumatis adalah peduli pada diri sendiri. Penderita harus mulai memikirkan apa yang baik untuk diri sendiri agar tidak tenggelam dalam pemikiran yang traumatik. Salah satunya kita harus memiliki self healing. Apa itu self healing? Proses pemulihan yang umumnya terjadi akibat dari gangguan psikologis, trauma, dan semacamnya karena adanya luka batin yang sangat dalam yang disebabkan oleh diri sendiri atau orang lain. Nah, itu sangat bahaya ya kalau kita memiliki luka batin yang sangat mendalam yang disebabkan oleh orang lain atau diri sendiri. Misalnya pembulingan itu yang disebabkan oleh orang lain, atau trauma dari diri sendiri yang kita buat sendiri, yang kita buat ya, intinya broken home yang sering banyak terjadi itu karena luka dari diri sendiri. Nah, sangat berbahaya sekali ya. Ya, secara lengkapnya begini. Menurut ilmuwan psikologi, self healing adalah proses penyembuhan yang hanya melibatkan diri sendiri untuk bangkit dari kegagalan yang pernah dialaminya dan memulihkan diri sendiri dari luka batin itu, luka yang mendalam, luka yang pernah kita alami. Nah, self healing ini sangat berguna untuk kita ya, untuk memberikan dampak yang positif untuk bagi kita, untuk memulihkan luka batin yang dalam. Nah, kita harus memiliki self healing ini. Akan tetapi, ada beberapa cara umum yang perlu kita ketahui untuk kita semua ya, jika mengalami traumatis. Yang pertama adalah jangan menganggap dirimu tidak berguna. Justru kamu harus bangga pada diri kamu sendiri yang sudah berjuang begitu jauh. Gagal sudah biasa, oke? Saat kamu merasakan kegagalan, bukan berarti kamu itu bodoh atau tidak berguna. Coba deh bercermin yang sering saya lakukan dan lihat dirimu, betapa hebatnya kamu sudah melewati dan tahap demi tahap, waktu demi waktu untuk mencapai tujuan itu. Tidak membutuhkan waktu yang sedikit, bukan. Itu membutuhkan proses yang panjang untuk mencapai tujuan itu, untuk memberikan hasil yang baik, bukan. Jangan menganggap kamu itu tidak mampu dan jangan merendahkan dirimu atas kegagalan yang kamu alami itu. Saat ini kamu coba berpikir, sudah waktu yang kamu gunakan sudah berapa lama? Waktu yang kamu gunakan sudah berapa lama? Jadi, perjuangkan dirimu, harus lebih bersemangat lagi untuk memulai itu semua. Tidak karena tidak semudah yang kita bayangkan dari sebelumnya. Coba kita membuka usaha lagi. Kita membutuhkan waktu yang lebih lama lagi kan untuk memberikan itu. Jadi, gunakan waktu yang sebaik mungkin dan waktu yang tepat untuk berpikir lebih jernih lagi bahwa dirimu lebih berharga dari segalanya. Kemudian yang nomor 2 adalah kenali pola pikir negatif. Kegagalan biasanya diikuti oleh sikap menyalahkan diri sendiri yang begitu luar biasa ya, seolah membodoh-bodohkan diri sendiri. Bahkan terkadang muncul kemarahan yang berlebihan pada diri sendiri. Pelajari mengenal pola pikir negatif. Misalnya begini nih, aku harus mendapatkan pencapaian yang lebih baik lagi, tapi di hati lain, tapi kan aku sudah modal banyak. Intinya begini, suka membesar-besarkan masalah itu harus kita atasi, bukan malah besar-besarkan masalah. Contoh lainnya begini, semua sudah terlanjur hancur, aku tak mau melanjutkan lagi,
aku sudah sampai sini saja. Nah, itu memberi label negatif pada diri sendiri bahwa kita tuh kurang yakin, kita tuh kurang mampu lagi. Atau cara yang lebih ekstrim begini, aku memang payah, lebih baik aku mati saja karena tak berguna. Nah, itu yang memberikan label negatif yang lebih parah lagi, seolah-olah kamu tidak berguna gitu. Jangan begitu. Kamu harus mengelola positif Anda, mengelola pikir positif Anda lebih baik lagi. Harus mengenali bahwa wah, ini harus tidak ditiru, harus tidak kita ikutin. Apabila muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu dan pola pikir yang sempit seperti itu, coba pertanyakan pada hati dan pikiran Anda. Apakah itu pantas? Apakah itu muncul di pertanyaan-pertanyaan kita? Apa di otak kita? Coba tolong di riset itu. Tolong perbaikin kata-kata itu. Tidak baik orang-orang bijak kita berpikir seperti itu, berpikir sempit seperti itu, tidak berguna seperti itu. Harusnya kita yang berpendidikan harus lebih paham bahwa itu tidak baik, bahwa itu tidak pantas buat kita lakukan. Nah, itu lebih smart. Kemudian yang ketiga adalah ubahlah cara lain yang Anda gunakan dari yang sebelumnya. Kumpulkan berbagai pendapat dan pilihlah yang paling baik dari apa yang ada di pikiran Anda, dan pertanyakan kepada diri sendiri, apakah masih ingin berjuang? Kalau iya, buat daftar isi, buat tujuan ke depannya. Anda harus membuat jawaban permasalahan pertanyaan dari sekarang. Contohnya misalnya begini, masalah apa yang akan datang selanjutnya? Bagaimana Anda akan mengatasinya? Apa yang harus dipersiapkan sebelum Anda memulainya? Gunakan rencana B untuk mempersiapkan cadangan yang ke depannya. Bagaimana? Jika Anda gagal, Anda harus bagaimana? Nah, itu cara mempersiapkan dan mengulangi bagaimana sebelum Anda memulainya atau sebelum Anda merasakan gagal lagi. Nah, itu perencanaan yang bagus untuk kedepannya ya. Buat planning ke depan. Pertanyaan-pertanyaan yang bagus membuat Anda lebih waspada lagi, lebih bijak lagi dalam mengatasi masalah itu. Kemudian yang nomor 4 adalah berusaha meyakinkan isi kepala dan hati. Ini lebih sulit yang dari kita duga, apalagi jika kita memiliki pemikiran ganda seperti saya. Maksudnya begini, Anda pernah merasakan otak dan hati tidak sejalan, justru malah berbelakangan dari yang apa isi otak Anda dan isi hati Anda. Karena tidak mengenakan sekali ya jika kita memiliki pemikiran yang ganda seperti ini. Hati dan pikiran tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan. Mereka selalu berbanding balik dengan apa yang kita inginkan. Misal begini, aku ingin belajar dan aku ingin berusaha lagi lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Tapi dari keterpurukan itu tidak mudah. Tapi disipalah bilang gini, lebih baik kita relaksasi, kita lebih menguntungkan dengan jika kita berjalan-jalan, kita berliburan. Nah, itu membuat kita gagal lagi belajar lagi, kita gagal lagi berusaha lagi yang lebih baik lagi. Atau lebih begini, misal begini, saya ingin mendapatkan sesuatu yang saya inginkan, tapi isi hati, apa kamu yakin ingin mendapatkan hal itu? Sedangkan dia aja tidak mencintai Anda. Bagaimana Anda bisa mendapatkan dia? Nah, selalu berbanding balik, selalu tidak sejalan. Intinya selalu gaduh isi kepala dan hati itu. Jika akan memiliki hal seperti itu, memiliki pemikiran yang ganda seperti itu, Anda akan lebih sulit maju, akan lebih sulit untuk berkembang. Karena apa? Tidak sejalannya otak dan pikiran. Jadi, diri Anda sendiri yang menentukan apa itu pantas, apakah itu tidak pantas. Anda harus lebih bijak lagi dalam mengambil sesuatu atau tindakan itu. Intinya harus memaksakan kehendaknya. Jangan lebih memilih, wah harus malas-malasan nih, harus lebih relaksasi, lebih enak nih, harus berliburan. Jangan seperti itu. Harus lawan dengan cara yang lembut, dengan cara yang lebih efektif lagi untuk membangun diri kita sendiri. Oke? Mungkin cukup sekian video ini. Jika 4 cara tadi bisa membuat Anda lebih baik lagi keluar dari rasa kegagalan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Itu akan membuat saya lebih maju lagi, lebih semangat lagi dalam membangun motivasi-motivasi yang lebih relevan lagi, yang lebih menarik lagi. Dan terima kasih buat Dia Channel yang sudah memberikan pertanyaan ini. Semoga sehat selalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.